Koneksi antar materi, modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi, CGP Niketut Sunarti. Di dalam pandangan Ki Hajar Dewantara terkait filosofi pendidikan, beliau menyatakan bahwa pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup dan tumbuh kembangnya anak, di mana setiap anak adalah unik dan berharga dengan membawa potensi dari dalam dirinya masing-masing. Peranan guru sebagai pamong yang membantu anak dalam proses mengembangkan potensi dirinya. Hidup dan tumbuhnya anak-anak terletak di luar kecakapan dan kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak dipandang sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai benda hidup, teranglah hidup, dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Demikianlah pernyataan dari Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu atau setiap anak-anak didik. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada strategi yang digunakan. Yang pertama, diferensiasi konten, yakni presentasi materi dapat diakses oleh beragam cara, baik melalui pendengaran, penglihatan, dan juga sensori gerak. Kemudian, bahan yang beragam dengan tingkat kesulitan yang beragam pula. Strategi yang kedua, yakni diferensiasi proses. Di dalam diferensiasi proses ini meliputi kegiatan yang berjenjang dengan pemahaman dan keterampilan yang sama, kemudian dilanjutkan dengan tingkat dukungan dan juga tantangan yang kompleksitas. Adanya pusat minat untuk siswa agar memiliki ruang untuk bereksplorasi. Waktu yang variatif bagi siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian adanya dukungan langsung bagi siswa yang masih memerlukan scaffolding. Strategi yang ketiga, diferensiasi produk. Siswa dapat memilih cara mengekspresikan idenya sesuai kebutuhan pembelajarannya. Kemudian, penggunaan rubrik yang sesuai dan memperluas ragam keterampilan siswa. Adanya pengelompokan yang fleksibel, di mana siswa juga dapat memilih apakah dia akan melakukan aktivitas dengan individu atau ke dalam kelompok-kelompok kecil. Selanjutnya, adanya dorongan agar siswa semakin mandiri dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Seorang guru dalam pembelajaran berdiferensiasi diharapkan mampu menciptakan serangkaian keputusan-keputusan masuk akal yang berorientasi pada latar belakang dan kebutuhan anak didiknya dalam pembelajaran. Keputusan ini meliputi beberapa hal sebagai berikut: kurikulum, di mana tujuan pembelajaran harus jelas baik bagi guru ataupun murid. Kemudian kebutuhan murid, di mana guru melakukan penyesuaian rencana pembelajaran baik dari berbagai aspek, yaitu minat, gaya belajar, kesiapan, media, dan juga pendekatan serta penilaian. Poin berikutnya yaitu lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar yang diharapkan adalah lingkungan belajar yang mencerminkan pembelajaran yang positif, melakukan terobosan invitasi yang menarik bagi siswa agar siswa dapat belajar dalam zona yang aman, nyaman, dan tertantang dalam mengembangkan kemampuannya. Selain lingkungan belajar, hal yang perlu diperhatikan adalah penilaian berkelanjutan, di mana guru mengolah informasi dari proses evaluasi belajar murid untuk memetakan kembali capaian murid, serta menentukan bantuan yang tepat yang diperlukan bagi murid yang belum optimal.
Yang terakhir adalah manajemen kelas. Ciri dari pembelajaran berdiferensiasi memiliki karakter di mana adanya keberagaman aktivitas dan kegiatan. Nah, guru bersama anak berupaya menciptakan rutinitas atau metode yang fleksibel dan jelas, sehingga walau kegiatan beragam, tapi tetap efektif dan kondusif. Guru dan pembelajaran berdiferensiasi. Peran guru yang diibaratkan sebagai petani oleh Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah seorang fasilitator atau coach. Penting bagi guru melakukan asesmen untuk memahami dan mempetakan siswanya berdasarkan beberapa komponen atau pembagian. Yang pertama, dari kesiapan belajar atau readiness, di mana tingkat keterampilan pemahaman konsep atau konten. Memahami murid berdasarkan aspek ini, guru dapat menstimulus siswa dengan bantuan yang tepat. Selanjutnya, dari minat atau ketertarikan. Setiap anak memiliki kecenderungan dan bakat atau potensi yang berbeda-beda. Mereka juga memiliki ketertarikan di bidang yang berbeda. Ini akan mendukung siswa mengembangkan nilai diri positif di dalam bidangnya. Seorang guru penting memahami profil atau gaya belajar dari masing-masing anak didiknya. Secara umum, pembagian dari gaya belajar anak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok auditori, di mana anak memiliki kemampuan yang lebih kuat dengan mendengar, melalui suara, berdiskusi, berbicara dengan orang lain. Kemudian kelompok yang kedua yaitu kelompok visual, di mana anak memiliki kemampuan untuk menangkap ataupun menerima informasi lebih kuat melalui gambar, bentuk, dan indera penglihatan. Yang kelompok ketiga adalah kinestetik. Di sini anak-anak yang kinestetik biasanya cenderung harus bergerak, menyentuh, dan menggunakan sensorinya. Apakah yang berubah dalam pandangan saya setelah mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi? Saya melihat ada keterkaitan erat antara pembelajaran berdiferensiasi dan konsep merdeka belajar, di mana dalam pembelajaran berdiferensiasi mewujudkan kesempatan dan penghargaan bagi setiap bentuk perkembangan anak sebagai hal yang patut dirayakan. Setiap anak dapat belajar melalui pengalaman bermakna untuk mengembangkan dirinya secara utuh dengan melihat dimensi kecerdasan yang berbeda-beda pada setiap anak didik. Mereka memiliki ruang untuk mengeksplorasi kreativitas dan kemandirian melalui cara dan gaya yang sesuai dengan kebutuhan maupun potensi di dalam diri anak. Selaras dengan profil belajar Pancasila, di mana anak diharapkan belajar dengan bahagia, aman, nyaman, mandiri, menjadi kreatif, memiliki citra diri positif, serta memiliki kecerdasan dalam berkomunikasi dan berkolaborasi. Demikianlah pemaparan kami dalam koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1. Kami mengucapkan terima kasih kepada fasilitator dan juga pendamping dalam program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan Pertama. Salam sehat, bahagia, dan Indonesia maju.